Selamat pagi anak-anak ibu yang dikasihi Tuhan, anak-anak kabar baik. Pada pertemuan pembelajaran semester ganjil tahun ajaran baru ini 2020-2021, pembelajaran pertama yaitu mengenai hidup beriman. Jadi terlebih dahulu marilah kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur di dalam masa situasi yang masih pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan, kami masih boleh belajar walaupun dengan jarak jauh dalam jaringan. Dan melalui WA ini Tuhan memberkatinya agar kiranya anak-anak juga boleh mengerti, memahami, sehingga mereka juga Tuhan dalam menghadapi berbagai persoalan ini, anak-anakmu kelas 8 ini khususnya ya Bapa, mereka mempunyai pegangan hidup sehingga mereka ini dapat percaya dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, dan dapat juga Tuhan melalui belajar ini menjadikan iman sebagai acuan dalam membangun diri anak-anak siswa kelas 8 khususnya. Berkati pembelajaran ini, berkati hamba-Mu, salam berkati anak-anak juga kabar baik, bahagia walaupun mereka di dalam stay at home. Pembelajaran Tuhan berkati, amin. Nah anak-anak ibu, sebelumnya ibu akan bercerita terlebih dahulu tentang memasuki pelajaran ini melalui ilustrasi supaya lebih jelas. Apakah yang menyebabkan satu gedung atau bangunan itu runtuh? Nah, anak ibu di sini kita akan belajar. Pertama, anak-anak ibu mengamati. Ya, mengamati dengan mendengar juga boleh. Mall Samo itu ada di Korea, ambruk. Ratusan orang pengunjungnya tewas. Bagaimana mungkin mall yang mewah itu bisa ambruk begitu saja? Dari hasil penyelidikan ditemukan bahwa penyebab ambruknya mall itu terkait dengan sejarah masa lalu. Hal remeh, yaitu dasar dan pondasi bangunan berlantai 5 itu ternyata semula desainnya untuk kantor. Bangunan kantor yang sudah setengah jadi itu di tengah jalan diubah jadi bangunan mall. Sang pemilik bangunan berambisi meraup keuntungan, daripada bikin kantor lebih bagus bikin mall. Lalu kemudian arsiteknya itu dipanggil tapi bersikeras menolak konsep menjadi mall karena ia tahu akibatnya sangat berbahaya. Singkat cerita, sang pemilik bangunan itu memecat arsitek lama karena menolak keinginannya untuk memberikan proyek itu kepada arsitek baru. Pemilik bangunan percaya bahwa tindakannya itu tidak akan berpengaruh buruk. Oleh sebab itu, arsitek baru dengan desain yang menurutnya mutakhir, ukuran tiang penyanggahnya juga diubah dengan memperkecil beberapa inci. Setelah bangunan megah itu berdiri, ribuan pengunjung berdatangan lalu lalang setiap hari, tanpa disadari bahwa mall itu bisa ambruk kapan saja. Apalagi di atap mall itu diletakkan AC yang beratnya puluhan ton tanpa mempertimbangkan pondasi dan kekuatan tiang penyanggahnya. Alhasil, mall megah dengan tiang penyanggah yang memang tidak dikonsep menjadi mall oleh arsitek sebelumnya, seluruhnya ambruk hanya dalam hitungan menit saja. Peristiwa itu merenggut ratusan jiwa. Dengan anak-anak ibu mengamati, maka pada kesempatan kali ini ibu akan memberikan pertanyaan dari hasil mengamati kalian tadi. Apa yang menyebabkan runtuhnya Mall Samo di Korea ini? Ibu ulang kembali. Apa yang menyebabkan runtuhnya Mall Samo di Korea ini? Pertanyaan kedua, mengapa kokoh tidaknya bangunan itu ditentukan oleh pondasinya? Ibu ulang kembali, mengapa kokoh tidaknya bangunan itu ditentukan oleh pondasinya? Nah, jadi anak-anak ibu, pelajaran kita hidup beriman. Bagaimanakah orang beriman itu menurut Alkitab? Dan kenapa pelajaran ini sampai menjadi kompetensi dasar bagi anak-anak kelas 8. Anak-anak kelas 8
pada saat ini kamu memiliki suatu krisis kepercayaan diri, di mana remaja itu pada umumnya tidak memiliki pegangan hidup, selalu sibuk, orang tua sibuk, anak-anak juga sibuk dengan urusannya sendiri. Maka sedikit waktu, hanya 3 kali 40 menit. Materi ini diharapkan supaya kalian mampu menjadikan iman sebagai acuan dalam membangun diri. Menjadikan iman sebagai acuan dalam membangun diri. Supaya kalian memiliki pegangan hidup. Jangan salahkan situasi, kondisi, apapun itu. Tapi anjuran firman Tuhan hari ini, yaitu kita harus mengerti prinsip-prinsip iman dengan realita kehidupan kalian. Kita akan bahas mengenai iman, berarti ada unsur percaya. Tidak hanya percaya saja, iblis juga percaya. Tetapi tidak beriman. Jadi anak-anak ibu, anak-anak kelas 8 tidak hanya mengandalkan akal budi saja, tapi hati nurani, in your heart. Beriman kepada siapakah kita kalau kita pengikut Kristus? Tentunya kepada Yesus Kristus. Sangat sulit, Bu. Bagaimanakah kami bisa menerapkan iman kepada Yesus Kristus? Sudah lama COVID-19 ini, dari tanggal 16 bulan Maret kita tidak ada tatap muka dalam belajar. Tapi kita tidak boleh mengeluh. Tapi semua dapat diatasi walaupun dengan keadaan seperti ini. Terapkanlah iman kepada Yesus Kristus itu. Kalau kamu menginginkan sesuatu yang nyata, yang realistis, maka anak ibu dituntut iman akan diri dari kita. Percaya, iman dan percaya. Iman dan percaya ini menuntut gerakan hati manusia untuk percaya tanpa melihat. Percaya saja tanpa melihat. Jangan seperti Thomas, murid Yesus, salah satunya juga pernah sama kayak kita manusiawi ya, bersikap terhadap kebangkitan Yesus. Dia tidak melihat kalau dia belum. Tanpa melihat dia tidak percaya. Tapi mari kita lihat nak, apa kata Yesus, kita pegangan kita. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kata iman dalam perjanjian lama itu berarti berpegang teguh. Tidak ada seorang pun yang tenggelam di lautan ketika dikasih regu penolong, penyelamat, tim SAR memberikan pelampung. Tidak ada satupun yang tidak akan berusaha mengambil pelampung itu. Semuanya akan berusaha memegangnya erat-erat. Nah, anak ibu, firman Tuhan adalah merupakan ibarat pelampung itu. Ketika kita pegang firman Tuhan, berpegang pada keyakinan yang kita miliki akan sesuatu hal, karena hal itu dapat dipercaya. Orang Kristen percaya dan mengandalkan Yesus Kristus. Iman itu selalu berkaitan dengan kata percaya. Jadi kata pengharapan juga tidak terlepas dari iman kepada Tuhan. Karena iman membangkitkan pengharapan. Sekaligus juga mendorong seseorang itu untuk mewujudkan pengharapannya itu. Apabila kita percaya dan berpegang kepada Tuhan Yesus, berpegang teguh dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, maka apa yang dikehendakinya atas diri kita pasti terjadi. Jadi kita bersyukur karena dianugerahi iman kepada Yesus Kristus. Kenapa? Karena dengan iman kepada Yesus Kristus, dengan berpegang teguh kepada Yesus Kristus dengan segenap jiwa, hati, dan akal budi,
maka apa yang dikehendakinya atas diri kita pasti terjadi. Inilah pengharapan. Dalam iman kita kepadanya, kita itu diberkati. Berpeganglah kepadanya. Jadi arus iman itu aktif, artinya benar-benar yakin akan kebenaran firman Tuhan. Yakin itu kata kuncinya, dan sungguh-sungguh melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dengan kata lain, jika kita mengaku beriman kepada Yesus tapi hanya di dalam ucapan saja, tanpa perilaku menunjukkan iman itu, maka sebenarnya iman kita itu sudah mati. Yakobus 2 ayat 17. Ingat ya, Yakobus 2 ayat 17. Kata kuncinya harus ada action, tindakan. Tidak hanya ngomong doang, tapi ada tindakan. Menurut Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti, ingat, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa artinya itu? Iman percaya itu akan terlihat dalam perbuatan. Iman percaya itu dapat melihat dan meyakini bahwa sesuatu hal yang belum kita lihat. Kalau sudah lihat bukan beriman namanya. Misalnya kepercayaan tentang Yesus Kristus yang tidak pernah kita lihat secara fisik, namun kita percaya padanya berdasarkan kesaksian Alkitab, berdasarkan firman Tuhan. Jadi iman merupakan anugerah Allah yang dicurahkan bagi orang yang percaya dan berharap kepadanya serta melakukan kehendaknya. Jadi dalam iman itu ada unsur percaya dan pengharapan. Jadi beriman itu berarti mengamini janji-janji Allah di dalam Yesus Kristus dengan segenap hati, akal budi, dan perbuatan. Ataupun dengan kata lain, dengan kata-kata sendiri, keyakinan bahwa firman Allah benar dan pasti, not insya Allah, not semoga, tapi pasti. Jadi menurut Paulus kebenaran Allah itu nyata dari iman. Jika manusia tidak beriman, mana mungkin membangun hubungan yang erat dengan Allah. Iman itu merupakan anugerah Allah bagi orang percaya, namun anugerah hanya dapat diberikan bagi orang yang benar-benar membuka hatinya untuk Allah. Manusia sering mengalami jatuh bangun dalam kehidupan orang beriman ini. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau tadi ada pertanyaan 1 dan 2, maka pertanyaan ibu berikutnya adalah bagaimanakah, ataupun ibu ulang, mengapa kita harus mensyukuri diri kita dianugerahi iman kepada Tuhan Yesus. Ibu ulang. Mengapa kita harus mensyukuri diri kita dianugerahi iman kepada Yesus Kristus? Anak ibu harapkan dari penjelasan yang pertama bisa jawab 1, 2, 3 soal. Ada 2 soal lagi. Ketika hidup senang dan semuanya berjalan lancar, manusia itu cenderung melupakan Allah. Namun ketika hidup tidak berjalan lancar, seperti yang sekarang ini, kondisi ini, pandemi COVID-19 ini, jangan sampai kita cenderung melupakan Allah. Namun ketika hidup tidak berjalan lancar, banyak kesusahan, carilah Allah. Namun Allah selalu setia pada umatnya. Ia mencari, mengampuni, menyelamatkan manusia, meskipun manusia meninggalkannya. Jadi kita itu bersyukur. Bersyukur kita dianugerahi. Anugerah oleh Allah. Karena Allah itu selalu setia kepada umatnya. Ia mencari, mengampuni, menyelamatkan manusia meskipun manusia meninggalkannya. Firman Tuhan Yakobus 1 ayat 6-8 bahwa manusia itu yang mendua hati antara percaya dan tidak percaya tidak akan memperoleh apa-apa dari Allah. Ingat, manusia yang mendua hati tidak akan memperoleh apa-apa dari Allah. Sebaliknya, jika manusia teguh dalam iman, niscaya ia akan memperoleh apa yang dimintanya. Jadi kita syukuri. Berbagai-bagai kesulitan hidup merupakan ujian iman.
yang harus dilewati oleh orang percaya. Sekarang ini wabah pandemi ini tidak ada yang tidak kena, tidak ada yang tidak mengalami, tidak ada yang tidak berdampak, semuanya sayang. Tetapi anak ibu, kita diuji, yaitu apakah kita ini dapat diombang-ambingkan hanya karena sebuah corona. Itu tidak menakutkan kalau kita berpegang teguh kepada Yesus. Jadi anak-anak ibu, berbagai kesulitan hidup itu, ingat, itu ujian iman yang harus kita lewati, yang harus dilewati semua orang-orang percaya. Bagaimana iman kita itu dibangun berdasarkan janji Allah untuk menyelamatkan mereka yang percaya kepadanya. Janji keselamatan itu tercantum dalam Alkitab. Oleh karena itu, orang percaya dapat mengenal Allah melalui kesaksian Alkitab. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Ingat ini, Allah ada. Dan bahwa menurut Ibrani 11 ayat 6, Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Namun, memelihara iman tidaklah mudah. Yang membuat sangat sulit dalam kita memelihara iman ini. 1. Manusia umumnya membutuhkan bukti nyata dari segala sesuatu yang dipercayainya. Padahal kehidupan iman menuntut keteguhan hati untuk orang percaya. Jadi anak ibu, anak-anak remaja semua yang mendengar firman Tuhan ini dituntut keteguhan hati. Bahkan ketika tidak ada bukti yang bersifat kasat mata, mari kita percaya. Ada kuasa, Tuhan mau menolong kita. Hidup menyajikan dua pilihan kepada kita. Jangan ada keraguan-raguan, nak. Bersandarlah kepada Allah atau pada diri sendiri. Tatkala Allah tidak akan menjawab doa sebagaimana yang kita harapkan, kita tergoda untuk bersumber kepada diri sendiri atau cepat merasa kecewa. Dan pada akhirnya Tuhan membelakangi kita. Pilih. Jadi yang harus kita buang hari ini, jangan beriman mau bukti nyata dulu. Karena kehidupan iman menuntut keteguhan hati. Kedua, hidup disajikan dua pilihan. Kita tidak dipaksa, tapi pilih. Bersandar pada Allah atau bersandar pada diri sendiri. Dan Tuhan tidak akan menjawab doa sebagaimana yang kita harapkan kalau kita tergoda bersandar kepada diri sendiri. Jangan cepat merasa kecewa, yang pada akhirnya Tuhan akan membelakangi kita. Jadi anak ibu, pada akhir pembelajaran ini, ibu mau mengomunikasikan kepada kamu, Allah menuntut iman dari kita. Mengapa? Nah, iman tadi apa? Iman adalah alat komunikasi atau sarana penghubung antara manusia dan Tuhan. Tuhan dan manusia berasal dari dua substansi yang berbeda. Tuhan roh, manusia itu jasmani. Tuhan tidak terbatas, manusia terbatas. Tuhan kekal, manusia fana. Iman adalah bahasa penghubung antara Allah dan manusia. Iman merupakan bukti kepatuhan kita kepada Allah. Bukti pengakuan kita akan status kita sebagai ciptaan dan Ia sebagai pencipta. Jadi ibu di akhir penutup ini, kita tentu ingin beriman ya. Allah mengatur hidup kita. Itu ingat. Beriman berarti percaya bahwa Allah mengatur hidup kita. Kedua, Allah menuntut pertanggungjawaban pada kita, bagaimana kita hidup dan apa yang kita perbuat. Allah terlibat dalam hidup kita, Ia mengasihi kita, Ia berinteraksi dengan kita, Ia menyelamatkan kita dari dosa. 4, Allah memberi upah, ingat upah, kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencarinya, yaitu keselamatan dan hidup baru. Menurut Niftrick of Bolans, aspek iman tidak dapat dipisahkan dari percaya. Manusia beriman membangun imannya itu dengan kepercayaan yang menjadi akar dari iman. Alkitab menyatakan bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi penting
Kita mensyukuri iman atau anugerah Allah ini karena kita akan berkenan kepada Allah. Tanpa iman, tanpa ada iman yang dianugerahi kepada kita, kita tidak akan mengenal Allah, tidak akan berkenan kepada Allah. Jadi ingat, supaya kita berkenan kepada Allah. Jadi kita berkenan, dengan beriman kita berkenan kepada Allah, kita itu bersyukur. Ibrani 16 ayat 7-9 tentang Nuh, tentang Abraham. Ini dia menunjukkan iman yang luar biasa kepada Allah. Iman mereka terus bertumbuh dalam perjalanan hidupnya dan mereka terus memelihara imannya. Demikianlah anak-anak ibu firman Tuhan. Pada kesempatan pertemuan perdana ini, ibu sudahi karena kalau ibu saja yang terus ngomong, tidak terjadi pembelajaran, hanya pelajaran saja. Maka untuk itu ibu mau menuntut kalian supaya punya tugas, ya, supaya ini benar-benar pembelajaran, yaitu soal pertama ibu ulangi tadi, apa yang menyebabkan runtuhnya Mall Samo? Yang kedua, mengapa kokoh tidaknya bangunan ditentukan oleh pondasinya? Ketiga, mengapa kita harus mensyukuri dianugerahi iman kepada Yesus Kristus? Keempat, jelaskan makna hidup beriman dan memelihara iman. Jelaskan makna hidup beriman dan memelihara iman. Demikianlah anak ibu, sampai di sini dulu, kita sambung pembelajaran kedua berikutnya. Tuhan memberkati. Shalom. Kita berdoa. Puji syukur Tuhan, firman sudah ditaburkan. Kiranya ini tidak hanya pelajaran, tapi pembelajaran. Roh Kudus yang mengatur semuanya, berikan hikmat-Mu dan Roh Kudus bekerja atas anak-Mu, sehingga benar-benar pembelajaran hal beriman ini terjadi. Anak-anak-Mu boleh aktif belajar, walaupun melalui daring ini. Amin.